Keunggulan Pastani Supplier. Salah satu keunggulan dari aplikasi Pastani Supplier adalah fungsi atau fitur multi gudang dan multi cabang atau multi toko. Dengan fitur ini memungkinkan supplier atau pemasok mendaftarkan beberapa lokasi penyimpanan atau lokasi penjualan yang memungkinkan atau dapat mendekat kepada lokasi calon pembeli. Untuk menambah atau mengelola gudang, kita bisa klik ikon orang di bagian kanan bawah. Kemudian pilih menu daftar gudang atau lokasi. Di sini akan terlihat daftar gudang yang sudah kita tambahkan atau sudah kita buat. Untuk menambahkan lokasi baru atau gudang baru atau cabang baru, klik icon plus pada bagian kanan atas. Di sini ada beberapa data yang harus kita isikan, yaitu nama gudang, blok, serta catatan. Blok dan catatan ini nantinya akan memudahkan kurir untuk menemukan lokasi kita. Sebagai contoh, kita buat satu gudang dengan nama Warehouse Bogor. Kemudian kita bisa menggeser marker atau titik default koordinatnya ke lokasi yang lebih mendekati lagi dari lokasi kita. Kemudian setelah selesai kita pilih ikon tanda panah ke kanan. Maka secara otomatis alamat gudang dan kode pos akan langsung terisikan. Kemudian kita isi blok atau nomor lokasi gudang, kemudian catatan agar memudahkan kurir. Setelah itu kita klik tombol simpan, maka gudang yang baru sudah ada di daftar gudang kita. Untuk melakukan perubahan atau melakukan penghapusan, Anda dapat mengklik tombol edit atau mengklik tombol delete. Menambah produk yang akan dijual. Data komoditas. Klik menu komoditas, di sini akan tampil produk-produk komoditas yang telah kita miliki atau sudah siap jual. Untuk menambah komoditas baru, kita klik icon plus di bagian kanan bawah. Kemudian ada 4 data yang wajib kita isi. Keempat data ini sudah berurutan. Pertama, klik data komoditas. Di sini kita bisa memilih apakah kita akan menjual secara grosir atau kita akan menjual secara retail. Sebagai contoh kita pilih retail. Kemudian kita bisa memasukkan nama produk yang akan dijual. Kemudian kategori yang terkait yaitu gula pasir. Kemudian jumlah stok yang kita miliki atau yang akan kita jual. Misalnya 10 ton. Di sini kita cukup memasukkan angka 10, kemudian kita pilih satuannya adalah ton. Kemudian harga jual per satuan adalah harga jual per ton. Dengan contoh harga 11.500.000. Artinya harga per kilogramnya adalah 11.500. Kemudian kita bisa tentukan minimal pembelian klien atau calon pembeli. Misalnya 1 ton. Kemudian isikan deskripsi. Selanjutnya setelah semua data terisi dan dipastikan sudah benar, maka bisa kita klik simpan. Ketika sudah terisi, maka otomatis data komoditas akan berubah warnanya menjadi hijau. Data promo. Di sini kita bisa memasukkan kata-kata promosi atau kata-kata yang menarik untuk calon pembeli. Sebagai contoh, gula pasir murah. Kemudian ketersediaan kita bisa pilih apakah akan panen, siap jual, atau bisa melalui pemesanan. Karena stoknya saat ini adalah siap jual, kita pilih siap jual. Kemudian tanggal mulai promosi yaitu tanggal mulai kita melakukan penjualan. Kemudian tanggal selesai promosinya juga bisa kita tentukan. Kita pilih misalnya 30 November. Kemudian jika kita mengizinkan calon pembeli untuk melakukan penawaran, kita bisa pilih iya. Atau jika harganya tidak bisa ditawar lagi, kita pilih tidak. Kita pilih ya misalnya, kemudian klik tombol simpan. Sudah 2 data yang terisi dan ada 2 data lagi yang harus kita isi. Berikutnya adalah data gudang. Data gudang ini adalah lokasi di mana gula pasir kita berada. Bisa pilih dari daftar gudang yang kita buat sebelumnya. Misalkan Pondok Kopi, kemudian secara otomatis alamat gudang akan langsung di entry, kemudian kita klik simpan. Sudah 3 data yang terisi, kemudian data terakhir adalah data gambar. Kita bisa mengupload foto. Mengupload foto ini bisa memilih sumber dari 2, yaitu dari kamera atau file yang ada di galeri kita. Misalnya kita pilih kamera, kita bisa ambil fotonya, kemudian kita klik tombol OK. Foto sudah terambil,
kemudian kita klik simpan. Sudah 4 data terisi, artinya data sudah lengkap. Kemudian kita klik tombol simpan. Proses penguploadan gambar, kemudian data sudah disimpan. Kita bisa refresh atau klik, ya, gula pasir sudah muncul di bagian bawah. Merespon atau memproses tawaran baru. Untuk merespon atau memproses tawaran baru yang masuk dari calon pembeli, kita bisa memantau dari halaman depan. Lalu, kita bisa melihat status terkini yang sedang berlangsung. Untuk memproses tawaran baru, klik tawaran baru, kemudian kita bisa melihat 1 atau lebih transaksi yang sedang menunggu respon. Kemudian kita bisa melihat informasi tawaran dari calon konsumen. Seperti yang terlihat di sini, total nilainya yaitu 8.400.000. Kemudian ada pesan dari penawar. Kemudian di bawah ada detail pembayarannya. Biaya kirim 156.600, biaya bank 2.500, total 8.559.000. Jika kemudian kita klik update status untuk memproses tawaran, kita bisa menerima atau menolak tawaran dari pembeli. Jika kita menolak, kita bisa memberikan alasan penolakan. Jika kita menerima, kita bisa klik proses kemudian lanjutkan. Dan akan muncul tulisan status transaksi telah diperbarui. Maka kemudian tawaran baru sudah hilang dari status terkini. Order baru. Order baru adalah order yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli. Order ini harus kita tangani segera. Kita pilih order baru, di sini akan terlihat semua pesanan baru yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli. Kita dapat melihat rincian order, kemudian kita pilih update status. Kita pilih pesanan diproses atau kita langsung memanggil kurir, atau kita masih bisa menolak dan membatalkan. Sebagai contoh, pesanan akan kita proses karena barangnya tersedia. Kemudian setelah tanda centang di sebelah kiri pesanan diproses, klik tombol proses. Ada konfirmasi lanjutkan, kemudian status transaksi telah diperbaharui, maka pesanan yang tadi telah masuk ke status order diproses. Order diproses, langkah berikutnya yaitu memanggil kurir. Kurir kita panggil setelah barang yang kita siapkan sudah selesai diproses. Kita masuk ke menu order diproses, akan terlihat pesanan-pesanan yang saat ini kita proses. Kita pilih beras medium, kemudian akan terlihat informasi pengiriman dan terlihat kurir yang akan digunakan adalah delivery small box truck. Kita klik update status, kemudian kita pilih pesan kurir. Setelah pesan kurir terlihat centang di sebelah kiri, maka kita klik proses, lanjutkan, maka order diproses sudah berkurang menjadi 1 dan sistem sedang mencari kurir. Pengiriman berlangsung. Semua order yang sedang dalam proses pengiriman, kita bisa melihat detail pengirimannya. Ada nomor AWB, kemudian ada tombol lacak, di mana fitur ini memudahkan kita untuk melihat posisi barang yang dikirim kurir saat ini. Pembayaran diterima. Menu ini untuk melihat transaksi yang sudah tiba di tujuan dan dana penjualan sudah ditransfer oleh Pastani ke rekening kita. Akan tampil seluruh transaksi yang sudah ditransfer ke rekening kita. Menu keuangan. Menu yang kita gunakan untuk melihat laporan transaksi yang sudah ditransfer ke rekening kita ataupun sedang dalam proses transfer. Kita dapat memilih periode dari tanggal awal hingga tanggal akhir, lalu klik tombol lihat. Maka akan terlihat laporan transaksi yang sudah ditransfer lengkap dengan informasi dan bukti transfer.